Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku ingin membahas sebuah lagu yang cukup viral di TikTok. Tapi sebenarnya lagu ini nggak viral baru-baru ini sih, udah kayak tahun lalu. Dan aku juga nggak ngerti kenapa aku baru bahas video ini. Mungkin karena aku nggak main TikTok, jadi aku kayak kurang tahu apa sih yang viral saat ini. Dan TikTok adalah sebuah aplikasi yang menurutku cukup membawa pengaruh ya, sebuah ketenaran itu. Misalnya lagu itu cocok dimasukkan sebagai background di suatu video, maka lagu itu jadi viral. Nah, jadinya setelah beberapa hari kemarin aku nonton YouTube dan nyari sesuatu yang lucu-lucu dan muncul lagu ini. Liriknya kayak familiar gitu, kata-katanya, terus jadinya bikin aku penasaran, ini lagu apa sih sebenarnya? Akhirnya aku cari tahu tentang lagu ini dan aku menemukan bahwa lagu ini menggunakan bahasa Prancis. Nah, karena itu akhirnya aku mau coba bahas di video kali ini. Dan mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu tentang lagu ini, dan buat yang belum, langsung aja tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi sebagaimana yang udah aku jelaskan tadi, aku akan membahas tentang sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Jeanne Deckers berjudul Dominique. Dia sebenarnya memiliki nama lengkap Jean-Paul Marie Deckers. Dia juga memiliki nama panggung yaitu Sœur Sourire, atau teman-teman mungkin lebih mengenalnya secara global seperti The Singing Nun. Dan kemudian dia juga memiliki nama religius yaitu Sœur Luc Gabriel. Dia merupakan seseorang yang berasal dari Belgia, lahir pada 17 Oktober 1933, tepatnya di Brussels. Kemudian dia meninggal pada tanggal 25 Maret 1985. Nah, sekarang kita kilas balik sedikit mengenai siapa sih sebenarnya Jeanne Deckers ini. Oke, jadi di awal tahun 1960-an dia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya kepada Dominique de Guzman, seseorang yang mendirikan Ordo Dominicus pada abad pertengahan atau medieval atau Moyen Âge dalam bahasa Prancisnya, dan tempatnya berlokasi di Frischemont, Belgia. Nah, dia masuk ke sana sebagai biarawati tentunya karena dia merupakan seorang perempuan. Dan setauku biarawati itu berarti dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan, dan artinya juga dia tidak akan menikah, setauku ya. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan, silahkan komen aja di bawah supaya nggak salah persepsi. Semenjak dia berada di biara, dia menyukai sesama jenis ya, memiliki perbedaan orientasi dengan manusia pada umumnya, dan hubungannya ini juga ditentang oleh orang-orang yang ada di dalam biara itu. Tapi terlepas dari itu, dia dikaruniai dengan suara yang sangat merdu, dan kata teman-temannya nih di dalam biara, suster-suster yang lain, mending kamu nyanyi aja, buat lagu. Dan akhirnya benar, pada tahun 1962 dia membuat lagu yang berjudul Dominique. Dan karena suaranya yang bagus, liriknya juga yang bagus, atasannya atau senior-seniornya di sana memintanya untuk ini dibuatkan album aja. Nah, setelah dibuatkan album, akhirnya dia terkenal secara internasional. Banyak negara yang mulai mengenal dirinya, dan akhirnya ketenaran ini membuat lagunya masuk ke dalam Billboard di Amerika dan menduduki peringkat pertama, mengalahkan The Beatles pada saat itu. Itu merupakan sebuah kebanggaan banget sih buat seorang penyanyi yang bukan menggunakan bahasa Inggris di dalam lagunya. Dan hal ini juga membuatnya mendapatkan predikat sebagai seseorang penyanyi pertama dengan menggunakan bahasa Prancis yang lagunya tenar di mancanegara, dan khususnya karena menduduki peringkat pertama di Billboard. Tapi tidak lama dari itu, karena ketenaran juga keglamoran yang dia dapatkan, dia akhirnya susah membedakan mana kehidupan religius yang dia pilih pada awalnya dan mana kehidupan atau kenikmatan duniawi yang dia terima saat ini. Dan itu jadi kayak bertentangan gitu. Nah, hal ini membuatnya menjadi kurang nyaman berada di biara itu, mungkin karena tekanan-tekanan juga, dan kemudian kedekatan emosional dengan kekasihnya itu mulai makin erat lagi, dan biara juga tidak diperbolehkan ya hubungan itu. Mungkin itu yang membuatnya menjadi keluar dari biara itu. Dan dia juga keluar pada saat itu bersama dengan kekasihnya yang bernama Annie Pesce. Pada tahun 1966,
Dan setelah dia keluar, dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai penyanyi. Namun selang beberapa tahun lagi ya, sebenarnya waktunya cukup singkat sih kalau bisa dibilang itu. Nah, dia mendapatkan klaim dari pemerintah Belgia bahwa dia sebenarnya sudah menunggak pajak sebanyak $63.000 karena karya-karya yang sudah dipublikasikan, tapi setelah produksi lagu-lagu itu dia tidak membayar pajak kepada pemerintah Belgia, dan akhirnya pemerintah Belgia mengklaim bahwa Janine Deckers menunggak pajak sebanyak $63.000. Nah, tapi setelah dia menerima informasi itu, dia sebenarnya udah menerangkan bahwa itu sebenarnya di bawah tanggung jawab misionaris sister di biara tempat dia dulu tinggal. Tapi seiring waktu berlalu, putusan akhirnya dijatuhkan tetap kepada dirinya. Nah, sejak saat itu dia menjadi pontang-panting untuk mencari tambahan biaya, dan karena masalah finansial ini, dia memutuskan untuk bunuh diri bersama dengan kekasihnya pada tanggal 29 Maret 1985. Ini cukup menyedihkan sih sebenarnya ya, lagunya tenar. Dan waktu dia masih di biara juga, dia disuruh untuk buat album, dan pada saat itu dibawa rekaman Philips juga. Nah, harusnya ya yang menaungi dia itu harusnya membayar pajak sih, cuman nggak tahu ya gimana cara kerjanya dulu itu. Jadi akhirnya justru dia yang dibebankan, dan ini membuatnya menjadi depresi dan memutuskan untuk bunuh diri bersama dengan kekasihnya. Nah, sebenarnya setelah aku baca beberapa artikel di internet, ada juga yang mengatakan cerita dengan cara yang berbeda ya. Ada yang mengatakan bahwa hubungannya ini kan sebenarnya dilarang ya di dalam biara, dan kemudian dia juga udah diangkat sebagai biarawati, harusnya dia bisa mempertahankan janjinya. Tapi dia memutuskan untuk tetap memilih untuk keluar dari biara bersama dengan kekasihnya, dan itu membuat dia dijatuhi hukuman bakar ya. Dijatuhi hukuman bakar. Dan hukuman bakar ini sebenarnya udah cukup familiar ya di Eropa karena sejarah panjang pada saat itu. Sebenarnya juga agama memiliki kuasa yang cukup kuat. Kalau kalian baca sejarah Eropa ya, dia akan membakar siapapun yang memiliki kemampuan khusus di dalam hidupnya. Seperti kisah dari Jeanne d'Arc, kalau teman-teman udah baca juga, dia dianggap sebagai seorang penyihir, jadi dia dibakar hidup-hidup pada saat itu. Nah, mungkin karena kisah ini juga dia melanggar hukum yang ada di dalam biara, jadi dia diputuskan untuk dihukum dengan cara dibakar. Nah, sebelum dia ditangkap, akhirnya dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri bersama dengan kekasihnya. Nah, itu sebenarnya tulisan lain yang aku temukan di internet, dan mungkin bisa sebagai pertimbangan juga dan cerminan sejarah pada saat itu ya. Mungkin benar, mungkin enggak, aku juga nggak tahu. Tapi yang aku paling yakinin sih dia bunuh diri karena masalah finansial itu. Nah, di tulisan lain juga sebenarnya dijelaskan bahwa si Annie Pesce ini yang sebenarnya jatuh hati pertama kali kepada Janine Deckers, dan umurnya juga 11 tahun lebih muda pada saat itu. Nah, uniknya walaupun mereka menjalankan hubungan lesbians ya, wanita dengan wanita, mereka tidak melakukan hubungan intim. Tapi jauh sebelum dari itu, pada saat pertama kali dia menjadi biarawati, Janine Deckers, dia lebih memutuskan untuk fokus sebagai biarawati dan senang menghibur suster-suster yang lain yang berada di biara itu. Sebelum akhirnya ia menjalin hubungan khusus dengan Annie Pesce. Nah, kalau misalnya kita melihat lagu Dominique yang dibuat oleh Janine Deckers, kita akan disuguhkan dengan kisah hidup Dominique sebenarnya, di mana dia hidup sederhana dan kemudian ia menyampaikan khotbah dalam perjalanannya dari Spanyol menuju Italia dan juga melewati Perancis itu dengan mengajak kaum-kaum muda untuk bergabung. Dan kalau misalnya kita lihat refnya aja ya, Dominique nique s'en allait tout simplement routier pour les chantants. En tout chemin, en tout lieu, il ne part que du bon Dieu, il ne part que du bon Dieu. Nah, jadi di sana menceritakan bahwa Dominique itu bepergian dengan mudahnya, dengan santainya, dan kemudian dia bepergian dalam keadaan yang miskin atau sederhana sambil bernyanyi, dan dimanapun dia berada, en tout chemin, en tout lieu, dimanapun dia berada, il ne part que du bon Dieu, il ne part que du bon Dieu.
Nah, ia cuma membicarakan tentang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Nah, jadi itu sebenarnya menceritakan kisah perjalanan Dominic, ya. Kalau menurutku sih, nggak tahu teman-teman yang sudah paham mengenai cerita dari Santo Dominikus mungkin bisa komentar di bawah untuk memberikan informasi tambahan mengenai isi lagu dari Dominic yang diciptakan oleh Janine Deckers. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan di video kali ini. Pembahasannya emang agak santai aja sih sebenarnya untuk ngisi waktu luang, dan biar kita juga nggak belajar aja terus tentang bahasa Prancis, tapi mengetahui juga tentang civilisation, kemudian tentang sejarah, kemudian tentang ya sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Prancis tentunya. Walaupun Janine Deckers ini bukan seseorang yang berkebangsaan Prancis, tapi dia adalah francophone, seseorang yang berbicara bahasa Prancis. Nah, jadi aku pikir ini bakal unik banget sih buat dibahas dan untuk diketahui oleh teman-teman sekalian. Nah, terima kasih udah menonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.